Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tugas teknologi bahan dengan dosen pengasuh Dr. Yunita Idris, ST, MN, Struk. Berikut nama anggota kelompok: Serly Anda Putri, Tita Rahmanita, Anissa, Kamara Ramadana. Dalam materi ini, kami akan membahas beton, agregat, semen, air. Beton adalah campuran semen Portland atau semen hidrolis lain sebagai bahan pengikat, agregat halus dan agregat kasar sebagai bahan pengisi, dan air sebagai pereaksi dengan atau tanpa admixture. Material utama pembentuk beton ada udara yang biasanya sampai dengan 8%, agregat yang terdiri 65-75% agregat kasar dan halus, semen yang berkisar antara 7-15% semen, dan air sekitar antara 14-21% air. Yang kedua, agregat. Agregat adalah salah satu dari bahan material beton yang berupa sekumpulan batu pecah, kerikil pasir, baik berupa hasil alam atau lainnya. Agregat yang digunakan dalam campuran beton biasanya berukuran lebih kecil dari 40 mm. Ukuran yang lebih besar dari 40 mm digunakan untuk pekerjaan sipil lainnya seperti pekerjaan jalan, tanggul-tanggul penahan tanah, dan lain-lain. Batuan yang digunakan bisa berasal dari batuan beku, batuan sedimen, maupun batuan metamorf. Agregat terbagi dua. Yang pertama ada agregat kasar dan yang kedua ada agregat halus. Apa itu agregat kasar? Agregat kasar biasa disebut kerikil, hasil desintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dengan butirannya berukuran antara 4,76 mm sampai 150 mm. Agregat kasar berasal dari gunung batu atau sungai, yang mana cara pengambilannya bisa dengan pengoboran, peledakan, maupun penggalian. Sedangkan agregat halus merupakan pasir alam sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh pemecah batu. Agregat ini berukuran 0,063 mm sampai 4,76 mm yang meliputi pasir kasar atau coarse sand dan pasir halus atau fine sand yang berasal dari gunung pasir atau sungai dengan cara penggalian. Selanjutnya, material-material agregat kasar dan agregat halus diangkut dan ditimbun. Setelah dipecahkan, barulah dapat diproduksi. Ketentuan agregat kasar. Yang pertama, terdiri dari butiran yang keras dan tidak berpori. Yang kedua, tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dalam berat keringnya. Yang ketiga, tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak beton. Yang keempat, angka kehalusan untuk coarse agregat antara 6-7,5. Yang kelima, kadar bagian yang lemah jika diuji dengan goresan batang tembaga maksimum 5%. Yang keenam, harus lewat tes kekerasan dengan bejana penguji dengan beban uji 20 ton. Ketentuan agregat halus. Yang pertama, terdiri dari butiran yang tajam, keras, dan bersifat kekal. Yang kedua, tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dalam berat keringnya. Yang ketiga, harus terdiri dari butiran yang beraneka ragam besarnya. Yang keempat, angka kehalusan untuk fine sand antara 2,2 sampai 3,2. Yang kelima, angka kehalusan untuk coarse sand antara 3,2 sampai 4,5. Dan yang keenam, tidak boleh mengandung bahan organik terlalu banyak dan harus dibuktikan. Semen hidrolik adalah suatu bahan pengikat yang mengeras jika bereaksi dengan air, serta menghasilkan produk yang tahan air. Contoh dari semen hidrolik adalah semen Portland, semen alumina, semen putih, dan lain-lain. Komponen utamanya ialah batu kapur yang mengandung CaO dan lempung yang mengandung SiO2 atau silika, Al2O3 atau oksida alumina, dan Fe2O3 atau oksida besi.
Semen Portland merupakan bahan konstruksi yang paling banyak digunakan dalam pekerjaan beton. Semen Portland yang digunakan di Indonesia haruslah memenuhi syarat standar uji bahan bangunan Indonesia tahun 1986 dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut. Sesuai dengan tujuan pemakaiannya, semen Portland dibagi menjadi 5 jenis, yaitu tipe 1. Penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Beton tipe 1 biasa digunakan pada konstruksi bangunan untuk rumah pemukiman. Tipe 2. Penggunaannya diperlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Beton tipe 2 umumnya digunakan sebagai material untuk bangunan yang letaknya di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, dan bendungan. Tipe 3, penggunaannya menuntut persyaratan kekuatan awal yang tinggi. Beton tipe 3 biasa digunakan untuk pembuatan bangunan tingkat tinggi, jalan raya bebas hambatan, hingga bangunan dalam air yang tidak memerlukan ketahanan asam sulfat. Tipe 4, penggunaan menuntut persyaratan panas hidrasi yang rendah. Beton tipe 4 biasa digunakan untuk dam dan lapangan terbang. Tipe 5, penggunaannya menuntut persyaratan sangat tahan terhadap sulfat. Beton tipe 5 dirancang untuk memenuhi kebutuhan di wilayah dengan kadar asam sulfat tinggi, misalnya rawa-rawa, air laut, dan kawasan tambang. Proses pembuatan semen. Yang pertama, penggalian. Penggalian dilakukan untuk memenuhi persediaan bahan baku yang akan digunakan. Yang kedua, penghancuran, yaitu pemecahan material hasil penambangan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan menggunakan crusher. Yang ketiga, pencampuran air. Di sini material yang akan digunakan akan dicampur menggunakan air. Yang keempat, penggilingan. Penggilingan material dilakukan dengan menggunakan raw mill. Yang kelima, homogenisasi. Setelah keluar dari raw mill, material kemudian masuk lagi ke dalam sebuah storage atau biasa disebut blending silo, yaitu tempat proses berlangsungnya homogenisasi. Proses homogenisasi yang dilakukan bertujuan untuk memaksimalkan pencampuran dari bahan yang digunakan. Dan yang terakhir ada pembakaran. Pembakaran terjadi di dalam kiln. Kiln adalah alat berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat semburan api. Air merupakan bahan yang penting dalam pembuatan campuran beton. Pencampuran semen dan air akan menimbulkan suatu reaksi kimia yang disebut dengan reaksi hidrasi. Dalam pembuatan campuran beton, digunakan air bersih yang memenuhi syarat sebagai air minum. Air diperlukan pada pembuatan beton untuk memicu proses kimiawi semen, membasahi agregat, dan memberikan kemudahan dalam pengerjaan beton. Air yang dapat diminum umumnya dapat digunakan sebagai campuran beton. Air yang mengandung senyawa yang berbahaya, yang tercemar garam, minyak, gula, atau bahan kimia lainnya, bila dipakai dalam campuran beton, akan menurunkan kualitas beton, bahkan dapat mengubah sifat beton yang dihasilkan. Air untuk pembuatan beton minimal memenuhi syarat sebagai air minum, yaitu tawar, tidak berbau, bila dihembuskan dengan udara tidak keruh, dan lain-lain. Tetapi tidak berarti air yang digunakan untuk pembuatan beton harus memenuhi syarat sebagai air minum. Penggunaan air untuk beton sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut ini. 1. Tidak mengandung lumpur atau benda melayang lainnya lebih dari 2 gram per liter. 2. Tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton, seperti asam atau zat organik, lebih dari 15 gram per liter. Kemudian tidak mengandung klorida lebih dari 0,5 gram per liter. Bereaksi netral terhadap lakmus. Faktor air semen atau yang biasa disebut dengan fas ialah perbandingan berat antara air dan semen Portland di dalam campuran adukan beton. Dalam praktek pembuatan beton, nilai fas berkisar antara 0,4 hingga 0,6. Karena pasta semen merupakan hasil reaksi kimia antara semen dengan air, maka bukan perbandingan jumlah air terhadap total berat campuran yang penting, tetapi justru perbandingan air dengan semen atau yang biasa disebut dengan faktor air semen, water cement ratio. Air yang berlebih akan menyebabkan banyaknya gelembung air setelah proses hidrasi selesai, sedangkan air yang terlalu sedikit akan menyebabkan proses hidrasi tidak tercapai seluruhnya, sehingga akan mempengaruhi kekuatan beton. Untuk air yang tidak memenuhi syarat mutu, kekuatan beton pada umur 7 atau 28 hari tidak boleh kurang dari 90% jika dibandingkan dengan kekuatan beton yang menggunakan air standar atau suling.
Fungsi dari faktor air semen yaitu untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan berlangsungnya pengerasan. Kedua, memberikan kemudahan dalam pengerjaan beton. Kemudian, semakin tinggi nilai fas mengakibatkan penurunan mutu kekuatan beton. Namun nilai fas yang semakin rendah tidak selalu berarti bahwa kekuatan beton semakin tinggi. Jika fas semakin rendah, maka beton akan semakin sulit untuk dipadatkan. Dengan demikian, ada suatu nilai fas yang optimal yang dapat menghasilkan kuat tekan beton yang maksimal. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan beton, yaitu umur beton, jumlah semen, jenis semen, sifat agregat, dan faktor air semen, serta kepadatan. Beton yang mempunyai faktor air semen minimal dan cukup untuk memberikan workabilitas tertentu yang dibutuhkan untuk pemadatan yang sempurna tanpa pengerjaan pemadatan yang berlebihan merupakan beton yang terbaik. Sekian pemaparan material pembentuk beton dari kelompok kami. Terima kasih.